Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. bersama saya Burhan SJ di Not Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita sedang kedatangan tamu yang menurut saya cukup luar biasa. Beliau ini adalah Pak Lurah. Dia sering dipanggil teman-teman Pak Lurah. Beliau adalah Lurah di Kecamatan Sinjai Utara. Nah, beliau adalah lurah di salah satu kelurahan di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Sebelum kita diskusi dengan beliau, saya berikan kesempatan dulu kepada beliau untuk memberikan sedikit pengantar sekaligus memperkenalkan diri. Silahkan Pak Lurah. Ya, terima kasih Dinda. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan saya di sini juga sekalian untuk perkenalan. Iya. Ya, saya Lurah Balanipa. Saya Lurah Balanipa, Kecamatan Sinjai Utara ini sudah hampir 6 tahun. 6 tahun Ya. ya. Saya dilantik itu tanggal 1 Agustus 2016. Jadi nanti bulan 8 sudah 6 tahun. 6 tahun. Ya, dan alhamdulillah banyak suka dukanya jadi lurah selama 6 tahun ini, Dinda. Ya mungkin Pak bisa sedikit berbagi tentang pengalamannya selama 6 tahun. Kan orang biasanya 2 tahun saja menjabat itu sudah punya banyak cerita. Ya. Bapak ini sudah 6 tahun. Mungkin ada suka duka yang meskipun berat tapi Pak Lurah bisa menyelesaikannya dengan bijak. Ya, terima kasih. Jadi kami selaku Lurah Balanipa, jadi sebenarnya ini Dinda, saya itu mendaftar di STPDN tahun 2008. Kemarin saya lulus tahun 2008 dengan pendaftaran di Kabupaten Sinjai. Tapi sebenarnya ini bukan istilahnya warga asli Sinjai. Asli mana Pak Lurah? Kalau orang tua itu Bontocani, kalau mama Palatae, Bone, Kabupaten Bone. Jadi asli Bone. Jadi asli Bone, tapi saya lahir besar di Makassar. Ya. Tapi masuk ke Sinjai? Ya. Masuk ke Sinjai. Saya tugas pertama kali di Sinjai itu tahun 2013 bulan 5. Pertama saya tugas di Sinjai itu di bagian organisasi Sedakap Sinjai. Kurang lebih 3 bulan saya di bagian organisasi. Saya dilantik tahun 2014, sudah lupa bulannya. Saya dilantik sebagai kepala seksi pemerintahan di Kelurahan Biringere. Sekitar kurang lebih saya 2 tahun di Biringere, Kelurahan Biringere. Saya dilantik jadi Lurah Balanipa. Dan saya banyak sekali di sini sebenarnya mau dicerita. Kalau apalagi mengenai adat istiadatnya Kabupaten Sinjai, Dinda. Karena kenapa? Saya di Makassar saya tidak pernah kenal itu yang namanya Mapacing. Mapacing ya. Ya. Saya tidak pernah lihat itu orang Mapacing, Manreade dan segala jenis adat istiadat yang ada di Sinjai. Jadi hal yang saya pertama alami itu jadi lurah. Ini itu Pak Lurah, kita itu Pak Lurah jadi ketua adat di Kelurahan Balanipa khususnya. Jadi saya bingung. Jadi saya bertanya kepada orang tua yang ada di tokoh-tokoh masyarakat, termasuk saya bertanya apa itu tokoh adat. Iya, tugasnya. Jadi saya banyak belajar seperti di kepala lingkungan yang ada di Kelurahan Balanipa. Ya, sebelumnya saya perkenalkan juga kepala lingkungan yang ada di Balanipa itu ada 5. Yang pertama itu lingkungan Ulu Salok 1, lingkungan Ulu Salok 2, lingkungan Teko Lampe, lingkungan Tokinjong, dan terakhir lingkungan Pasae. Jadi kita lanjut yang mengenai adat istiadat yang ada di Sinjai. Jadi saya banyak belajar. Jadi pertama saya dilantik, banyak tokoh-tokoh masyarakat, saya berbaur di tokoh masyarakat bahwa kita sekarang jadi Lurah Balanipa, Pak Lurah. Nah, berarti kita sekarang menjadi
ketua adat. Iya. Bilang maksudnya apa? Ketua adat, jika ada pernikahan, kita itu sebagai pemangku adat termasuk kepala lingkungan dan imam kelurahan. Dan pertama kali saya namanya mapacing, istilahnya mensucikan diri kalau di bahasa Indonesia kan, mensucikan diri untuk mempelai pengantin. Itu mapacing saya juga banyak belajar di tokoh masyarakat, termasuk di kepala lingkungan kami. Saya bertanya kembali, mapacing itu apa? Iya. Bilang itu mapacing Palura yang di apa itu tangan. Iya, tangan ya, baru tempel di wajahnya Ya. mempelai. Ya, itu saya dapat pertama kali di Sinjai karena di Makassar saya tidak pernah rasakan seperti itu. Ya. Kedua itu Mandre ada adatnya. Ada yang bilang tokoh masyarakat tidak jadi itu orang pernikahan kalau tidak ada tidak hadir tokoh adat Iya. setempat, minimal kepala lingkungan. Iya, itu yang saya dapat dari orang-orang tua. Istilahnya yang punya hajatan, dia istilahnya dia mak dupa, istilahnya dia memanggil kami selaku ketua adat, perangkat adat untuk minta izin istilahnya. Jadi banyak hal yang perlu memang saya bicarakan mengenai Kabupaten Sinjai ini. Iya, Palura kan ini sudah 6 tahun. Ya. Artinya kan banyak hal-hal yang entah sangat unik atau justru sebaliknya sangat menantang yang sudah dilewati Palura. Ya. Jadi banyak betul ini hal menantang. Apa saya ini sebagai lurah, salah satunya itu hal yang menantang itu atau permasalahan yang ada di kelurahan kami itu salah satunya itu permasalahan tanah. Ya. Saya heran setiap ada orang yang bermasalah tanah tidak ada tidak ada orang lain. Iya, iya. Kalau bukan saudara kandungnya, kalau bukan satu kalinya, biasa juga antara ibu dan anak. Intinya pertikaian selalu terjadi Ya. karena orang terdekat. Ya. Itulah permasalahan. Tapi kan Pak Lurah ini kan awalnya pasti bingung untuk bagaimana sih menyelesaikan masalah seperti ini, kan sebelumnya tidak pernah ceritanya. Tiba-tiba menjabat jadi lurah, tiba-tiba misalnya ada polemik di masyarakat, pasti mengadu ke Pak Lurah. Ya. Nah, Pak Lurah pasti karena belum punya pengalaman bagaimana Pak Lurah beradaptasi, belajar berkelanjutan sampai hal-hal seperti itu sudah bisa ditangani dengan bijaksana. Ya, terima kasih. Jadi begini, pertama kali saya menghadapi masalah tanah, datang warga ke saya, bilang Pak Lurah, tapi ada masalah tanah dengan saudara kandung saya. Bilang, oh iya, begini saja, nanti minggu depan kita mediasi. Dalam waktu 1 minggu itu saya belajar, saya pergi ke kepala lingkungan atau tokoh-tokoh masyarakat, cara-cara mediasi, pergi di termasuk ada senior saya pengacara, cara-cara mediasi persoalan masalah tanah. Saya tunda dulu selama seminggu itu, saya cari informasi dulu, termasuk di Pak Babinsa dan Babinka Tipmas Kelurahan Balandipa. Dan bagaimana proses penyelesaiannya misalnya Pak Lurah kan pasti awalnya ini tidak langsung Pak Lurah tidak langsung berpikir tentang mediasi. Pak Lurah pasti berpikir, oh iya kalau ada masalah ada soal, ada hukum yang menyelesaikan. Tapi mungkin lama kelamaan Pak Lurah menyadari bahwa ternyata mediasi ini adalah kekuatan dasar ketika misalnya kita betul langsung hidup dalam suatu masyarakat yang betul-betul menyatu dengan mereka. Dan seperti misalnya di desa-desa itu kan setiap ada misalnya permasalahan di masyarakat itu kan masyarakat berharapnya melapor ke Pak Desa, harapannya diselesaikan secara hukum. Tetapi kan anggaplah misalnya Pak Desa atau Pak Lurah itu kan punya perspektif lain bahwa apa yang ceritanya diharapkan masyarakat ini untuk diselesaikan secara hukum, Pak Lurah ini seorang pemimpin tidak melihat hanya dia seorang, dia melihat bahwa ini adalah satu di antara sekian banyak potensi yang kemungkinan terjadi ketika tidak diselesaikan dengan baik. Karena itulah mediasi menjadi alat yang paling relevan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kecil di desa. Oh iya. Terima kasih. Boleh saya minum? Silakan sambil minum kopi Pak Lurah biar lancar. Jadi sebenarnya mengenai mediasi masalah tanah ini, kami sebagai lurah kita berada di tengah-tengah. Ya. Kita tidak ada memihak pihak pertama, pihak kedua tidak ada memihak. Tapi kita cuma kasih masukan atau saran kepada kedua belah pihak.
Dan alhamdulillah ada beberapa masalah terselesaikan di kantor dan ada pula langsung ke pengadilan karena memang tidak ada mau baku atur istilahnya, tidak ada mau atur, semua menang. Iya betul. Kami ini cuma mediasi untuk memberikan saran yang terbaik. Baru kan ada juga Pak Lurah, biasanya kan ditanya ketika misalnya pemerintah desa atau kelurahan ditanya, saya sering bertanya kenapa sih mediasi itu menjadi solusi. Dia beralasan bahwa ketika katanya dilanjutkan dan misalnya tidak ada pilihan lain selain berakhir di pengadilan, itu kan kalau misalnya yang menang akan dibenci, yang kalah akan dipenjara, dan itu katanya akan menjadi dendam yang akan terus diwariskan itu. Dan itu akan jadi bumerang katanya. Beda kalau mediasi dan selesai misalnya di tempat itu kan, itu akan berdamai dan mereka lama kelamaan akan menyadari bahwa tidak ada untungnya kita bertikai. Ya, itulah mediasi. Iya, Ya. itu katanya. Kan apalagi kan di Kelurahan Balan ini rata-rata tidak ada orang lain. Iya, betul. Istilahnya pada idi. Pada idi. Pada iya. Kalau bukan saudaranya Kita rumpun rumpun keluarga keluarga. besar. Makanya kita awalnya itu bukan masalah tanah dulu. Iya. Dipermasalahkan masalah tanah. Contoh bilang contoh ini Dinda. Iga siapa kita? Iya. Tidak ada orang lain. Masa gara-gara ini masalah gara-gara tanah sejengkal Iya, mau betul. dipermasalahkan. Iya, betul. Nah, Betul. kita secara anunya dulu kekeluargaannya lah. Betul. Nah, saya juga ingin bertanya Pak Lurah. Ini kan di kelurahan ini kan beda dengan desa. Kalau desa kan belakangan ini kita tahu semenjak pemerintahan Jokowi kan dengan nawacitanya yaitu desa membangun Indonesia melalui suplai anggaran yang begitu besar di desa-desa. Tapi saya pikir di kelurahan tidak seperti itu. Nah, dengan minimnya anggaran atau suplai fasilitas yang seadanya misalnya, bagaimana Pak Lurah tetap mempertahankan optimisme pembangunannya? Jadi ya makasih Dinda. Jadi menurut saya masalah desa dan kelurahan itu kalau menurut saya itu sama. Kenapa saya katakan sama? Sistem pemerintahannya itu sama. Iya betul. Sistem pemerintahannya itu sama, kecuali mungkin tanda kutip anggarannya mungkin desa Ya, kan ya. lebih gede, lebih besar. Besar. Ya. Dan kami juga apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Alhamdulillah sudah dari tahun 2019, berarti sudah 3 tahun. Ini tidak sudah ada anggaran kelurahan. Iya. Dan saya juga berterima kasih khususnya Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati atas penganggaran dana kelurahan ini. Karena jujur kita sebagai lurah ada rasa iri kepada desa. Kok desa ada anggarannya, sedangkan kelurahan padahal sistem pemerintahannya ini sama. Sistem manunya sama. Justru lebih lebih mungkin lebih berat kelurahan karena dengan kepadatan penduduk dengan karakter yang modern gitu. Kalau menurut saya berat tidak berat itu mungkin Iya. dari internal atau dari anunya saja Dinda. Yeah. Tergantung pengelolaannya. Tergantung ya. Mau banyak mau sedikit, namanya masyarakat yang dihadapi Dinda sama semua. Iya. Itu juga yang akan mengantarkan saya ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana caranya Pak Lurah ini melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat yang notabene-nya memiliki watak yang berbeda? Oh iya. Jadi dari awal saya masuk STPDN, orang tua saya berkata, di mana langit dijunjung, di situ kaki dipijak. Sampai sekarang itu saya tanam ke diri saya sendiri. Jadi saya di mana saya bergaul, di situ saya menempati diri saya sendiri. Betul. Saya bergaul di warung kopi, saya jadi peserta warung kopi tersebut. Saya bergaul di pemain domino, ikut main nimbrung situ main domino. Oh, yeah. Artinya terlibat di semua tempat untuk beradaptasi dengan mereka. Kecuali kalau ada masyarakat yang kegiatannya negatif, pasti kami tegur. Termasuk banyak sekarang ini anak-anak remaja ini khususnya di Kelurahan Balan Nipa ini banyak hal-hal negatif yang dia perbuat. Itu di semua tempat itu di kota-kota Pak Lurah itu terjadi.
kemungkinan begitu. Kalau di Balani Karena di luar Indonesia biasa juga. iya, karena memang di Indonesia begitu Pak Lurah, karena beberapa riset itu menyebutkan begitu, karena satu hal yang sebenarnya kita ketahui bersama tapi mungkin belum disadari bersama, bahwa kemajuan teknologi itu yang semestinya harus berkesinambungan dengan Bisa merokok ini? sambil merokok Pak Lurah. Mau ini sih. Bahwa kemajuan teknologi harus seiring dengan sumber daya manusia. Kapan tidak maka akan terjadi ketimpangan dan hal-hal negatif lainnya. Nah, saya juga ingin bertanya lagi Pak Lurah, karena kan misalnya begini, di kelurahan itu kan pasti ada, apalagi tadi Pak Lurah menyebutkan ada 5 lingkungan, ada 5 lingkungan. Ada 5 lingkungan dengan warga yang pasti memiliki karakter dan watak yang berbeda. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan kelurahan, bagaimana mengakomodir semua ini Pak Lurah dengan kita melihat latar belakang karakternya yang berbeda? Oh iya. Jadi pertama itu yang saya lakukan itu tetap saya pasti mengkoordinasikan ke kepala lingkungan masing-masing bahwa akan dilaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi mungkin kepala lingkungan bisa koordinasi kembali kepada RT RW-nya setempat, ya, bahwa akan dilaksanakan kegiatan atau seperti contohnya kerja bakti. Tapi memang saya perhatikan di Kelurahan Balanipa ini masih agak susah untuk menumbuhkan rasa-rasa jiwa kegotong royongan, karena beberapa kali kita melaksanakan kegiatan kerja bakti hanya ketua RT RW saja. Iya. Mungkin 1-2 bisa dihitung kalau masyarakat lain. Dan itu Dinda jadi PR buat saya. PR, betul. Bagaimana caranya membuat jiwa gotong royong kembali ke masyarakat itu. Itu menjadi PR saya sampai saat ini. Dan mudah-mudahan sebelum saya pindah dari kelurahan, mudah-mudahan jiwa gotong royong masyarakat itu bisa berubah. Ya. Tapi menurut Pak Lurah, apa penyebab hal itu terjadi? Apakah karena modernitas? Kalau itu menurut saya itu terlalu, masyarakat sekarang terlalu Apatis. dimanja. Bukan apatis, terlalu dimanja. Saya kasih contoh, sampah. Sekarang itu masih warga simpan sampahnya depan rumah. Iya. Nah, berharap dari pemerintah memungut sampahnya, dan jika memang kan biasa juga kasihan petugas sampah ini. Kemarin contoh itu di wilayah saya itu di rumah istrinya lagi sakit. Istrinya sakit, itu petugas sampah, istrinya lagi sakit. Saya berharap kepada masyarakat bagaimana caranya kita ini untuk membuang sampah yang ada telah disiapkan, apakah namanya itu yang Bak sampah. Ya. Jangan simpan depan rumah berhari-hari. Itu termasuk memutus rasa kegotong royongan. Iya betul. Nah, ini juga tadi Pak Lurah, kan Pak Lurah ini sering ke warkop. Ya. Pak Lurah memang peminum kopi. Suka minum kopi. Jadi begini, kopi saya minum sejak di kampus STPDN. Karena kenapa? Saya itu dulu tidak suka kopi. Iya betul. Tapi teman itu di kampus dari Sabang sampai Merauke. Jadi setiap pulang cuti kembali ke kampus, banyak kita saling tukar-menukar barang-barang bawaan. Termasuk sahabat saya di orang Aceh. Kan itu terkenal dengan kopi Aceh. Kopi Aceh, betul. Ya. Jadi saya coba-coba, enak. Minum kopi ternyata enak. Bahkan saya diajar cara buatnya itu kopi Aceh tersebut. Sampai saat ini saya rasa kalau tidak minum kopi dalam sehari itu terasa kepala pusing. Tapi kalau minum kopi, rasanya kalau tidak minum kopi sehari kan pusing. Kalau minum kopi apa yang dirasakan? Ya, rasanya inspiratif. Luar biasa. Inspiratif termasuk. Inspiratif sekali. Nah, jadi Pak Lurah ini sudah suka kopi dari sejak mahasiswa.
sampai sekarang. Ya, Sampai sekarang. bukan mahasiswa, praja. Iya belajar ya. Praja. Jadi itu kembali ke lagi pertanyaan sebelumnya, Din. Iya. Kenapa masyarakat hilang rasa kegotong royongannya tersebut? Jadi itu saya bilang karena ini masyarakat terlalu dimanja. Dimanja. Saya sempat berpikir bagaimana caranya saya susun kata-kata ini. Jadi masyarakat yang terlalu dimanja. Dimanja dalam artian apa ini? Iya, dimanja istilahnya kalau gotnya pas got depan rumah tersumbat, saya biasa ada warga yang saya tanya bersihkan itu karena depan rumah ada Ji. Iya ya. Apa katanya bilang ada Ji petugas sampah. Ada Ji petugas kebersihan. Iya ya. Iya. Jadi sebenarnya kesadaran masyarakat ada, kesadaran masyarakat ada, tapi kesadarannya hanya berlaku terhadap semua ini ada petugasnya, Iya. tanpa menumbuhkan kesadaran yang semestinya bahwa meskipun ada petugasnya, tetapi kita sebagai warga juga harus terlibat aktif di dalamnya. Jadi saya sangat berharap kepada warga melalui podcast ini, saya berharap kepada warga masyarakat kalau ndak mau pale kerja bakti, Iya. kita bersihkan misalnya depan rumah Iya, benar. depan rumah masing-masing saja. Masing-masing betul. Iya. Ndak usah pergi di sisi samping kiri kanan rumah, ndak usah khusus depan rumah, termasuk got Iya. irigasi yang ada di depan rumah itu Ji. Iya, karena ini juga dampaknya untuk masyarakat sendiri. Iya. Dampaknya kesehatan dan Insyaallah dengan begitu mungkin bisa timbul kembali rasa kegotong royongan, apalagi bersamaan sama-sama tetangga, apalagi tetangga tak janda. Pas tambah semangat orang kerja. Nah, saya juga ini ingin baru teringat saya ini Pak Lurah. Tadi kan di awal kita juga bahas tentang adat budaya pernikahan di Sinjai. Nah, saya misalnya kan Pak Lurah selalu hadirnya misalnya kalau ada pesta sama Pace. Tapi pernah tidak ada orang mau menikah dan Pak Lurah di situ duduk sebagai, anggaplah misalnya sebagai pihak dari perempuan ini yang dilamar ini. Pak Lurah yang dimintai anggapan bahwa ini anak saya mau menikah, tapi saya minta Pak Lurah untuk berbicara. Jadi Pak Lurah di situ yang berbicara dengan pihak yang datang melamar, misalnya menentukan uang panai dan lain sebagainya. Oh, yang jadi yang masalah itu Dinda, saya tidak pernah. Karena memang saya tidak tahu. Oh, belum pernah begitu. Ada istilahnya itu, apakah namanya itu? Seperti yang sering dilakukan sekretaris lurah saya itu. Iya. Jadi kalau ada istilahnya mau apa namanya? Manyu-manyu apakah? Iya, manu-manu. Manu-manu. Iya, itu kan ceritanya proses pralamaran. Iya. Iya. Jadi kalau kami selaku lurah khusus di anunya saja. Nanti di resepsinya. Di resepsinya ya. Nah, tadi juga kan kita berdiskusi tentang tantangan-tantangan, jadi hal-hal yang menantang jadi dialami Pak Lurah selama menjabat. Saya ingin bertanya hal-hal yang menyenangkannya jadi lurah, Pak Lurah. Apa bagusnya jadi lurah? Kalau hal yang menyenangkan bagi saya itu sebagai lurah banyak sekali. Yang pertama sekali itu dihargai. Iya, Pak, betul. Dihargai sama masyarakat. Pak Lurah, Pak Lurah. Iya. Itu sungguh luar biasa menurut saya itu. Iya. Tapi dihargai sekaligus jadi tanggung jawab sih sebenarnya. Iya, betul. Karena misal begini, kalau setiap ada kegiatan itu tadi seperti di awal Pak Lurah, pesta ini tidak terlaksana ketika Pak Lurah tidak hadir ya. Kayak begitu. Jadi di lain sisi mungkin setiap ada kegiatan-kegiatan pasti Pak Lurah dipanggil atau minimal ada penyampaian ke Pak Lurah. Tetapi di lain sisi itu jadi penghargaan, tetapi di lain sisi juga menjadi tanggung jawab karena minimal Pak Lurah hadir ke sana. Jadi memang itu, jadi saya itu kata-kata bukan saya dari saya. Ya. Kan saya belajar sebelumnya. Jadi itu Pak Lurah, saya kembali kita lagi ke awal. Itu Pak Lurah, jadi lurah itu ketua adat. Ya. Kalau dalam pernikahan termasuk. Katanya yang saya dapat dari tokoh masyarakat, kalau belum minta izin ke ketua adat dalam hal ini khusus di wilayah saya Lurah Balanipa, di Kelurahan Balanipa itu tidak boleh melaksanakan kegiatan hajatan tersebut. Iya, betul. Iya. Ya.
walaupun itu orang dari mana saja, yang penting berdomisili di Balanipa. Kan banyak juga di Balanipa itu Dinda, seperti orang Jeneponto, Iya. orang Polmas. Jadi kalau mau mengadakan hajatan pernikahan harus istilahnya makdupa. Saya harus memanggil, setidaknya memberi informasi penyampaian ke adat tersebut. Ya. Iya. Nah misalnya kalau ada acara-acara misalnya di kelurahan, anggaplah misalnya, atau acara pesta yang secara bersamaan, bagaimana Pak Lurah ini memanage waktunya? Masalah adat, masalah mendadak, Iya. masalah. Jadi memang beberapa kali saya dapat itu Dinda bertepatan acara mandradanya. Dan keduanya ini mengharamkan Iya. kehadirannya Pak Lurah. Iya. Jadi kalau umpamanya 2 pesta itu tidak ada masalah. Kalau 2 pas ya, yang jadi masalah itu 3 Iya, dalam iya. satu malam. Jadi kalau cuma 2 Dinda, yang pertama memanggil itu kudatangi saya, Iya. kudatangi dulu. Itu yang saya datangi duluan, baru yang Kedua. kedua. Yang Kalau berikutnya. Kalau ketiga, yang namanya mandre ada itu istilahnya makan. Iya. Mungkin sudah tidak cukup ini perut. Kalau jadi saya biasa diwakili oleh sekretaris lurah saya. Iya. Oh iya, perwakilan. Perwakilan dari adat. Iya. Dan begitu pun juga dengan imam. Kan ada namanya imam kelurahan, ada juga imam lingkungan. Imam lingkungan. Jadi yang mewakili imam kelurahan itu imam lingkungan. Nah, saya ingin masih kembali lagi tadi di awal. Kan Pak Lurah tadi disinggung di awal bahwa dengan sebagai lurah ini menghadapi warga yang memiliki karakter yang beragam. Tadi juga bahwa khususnya pemuda yang kadang ada melakukan hal-hal negatif. Langkah-langkah apa yang dilakukan Pak Lurah untuk kemudian meminimalisir terjadinya hal-hal negatif, khususnya di wilayah konteks pemuda misalnya? Jadi kami tetap berkoordinasi kepada Babinsa dan Babin Kantipmas. Jika ada sesuatu yang ganjil di daerah kami, kita bertiga langsung telusuri. Misalnya ada remaja-remaja yang kumpul sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Ada informasi dari masyarakat setempat. Jadi kita biasanya turun bertiga. Ya, apalagi kan kita tahu sekarang kejadian-kejadian yang ada di Sanjay. Rata-rata orang Balanipa. Iya. Dan itu menjadi tantangan terbesar. Ya, itu jadi tantangan kita mengedukasikan masyarakat, khususnya kepada orang tua yang mempunyai anak-anak remaja untuk jangan membiarkan keluar anaknya sampai jam 9 malam. Itu harapan kami. Dan ini juga Pak Lurah, saya ini kan sebagai masyarakat biasa contohnya, sementara Pak Lurah ini kan punya jabatan. Saya saja Pak Lurah hanya sebagai pemuda biasa yang memikirkan satu orang saja biasa, itu biasanya saya tidak tidur biasa, atau kadang tidur saya itu hanya 1-2 jam setiap malam, itu hanya memikirkan satu orang ini, hanya memikirkan anak perempuannya orang. Saya yang bertanya, Pak Lurah ini kan memikirkan ini ribuan orang. Apakah Pak Lurah juga selalu begadang atau mungkin tapi intinya kemungkinan memiliki jam tidur yang sedikit? Jadi jujur Dinda, semenjak saya jadi lurah, itu tidur saya paling cepat itu jam 12 malam. Jam 12 malam? Iya. Saya bergaul dulu ke masyarakat, ke suatu RT ke RT lain. Istilahnya kita saling berbagi, saling tukar pikiran kepada masyarakat yang ada sekitar. Ya, kalau misalnya ada orang main domi, ya ikut main domi. Kalau kita ada kegiatan-kegiatan lainnya yang positif, ya kita ikuti. Tapi mungkin sekarang sudah terbiasa begadang. Jadi begini ya, sudah terbiasa sangat.
Bayangkan Dinda sudah berapa tahun? 5 tahun lebih, Iya. hampir 6 tahun. Jadi itu begadang sudah hal lumrah untuk saya. Ya, ya. Sudah hal lumrah bagi saya itu begadang Dinda. Karena mengurus warga itu tidak segampang yang Iya. dilihat. Makanya saya bilang kalau saya memikirkan saja satu perempuan, kadang Iya. saya tidak tidur. Ya. Apalagi ini Pak Lurah memikirkan banyak baik perempuan maupun laki-laki ini. Begitulah Dinda kehidupan. Iya. Mungkin Pak Lurah terakhir mungkin ada hal-hal atau saran yang ingin disampaikan ke masyarakat terkhusus masyarakat khususnya di Kelurahan Balang Nipa selain daripada tadi kesadaran untuk gotong royong dan membuang sampah. Ya. Jadi saran saya kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Balang Nipa, yang pertama itu saya berharap kepada orang tua yang mempunyai anak remaja agar tetap diawasi. Karena sudah beberapa hal-hal negatif yang terjadi khususnya di Kelurahan Balang Nipa, dan bukan lain anak remaja, anak di bawah umur. Betul. Jadi yang kedua, saya berharap kepada anak-anak muda, kan tadi ini remaja sekarang yang anak mudanya, istilahnya di atas umur 19 tahun. Apalagi di zaman sekarang ini Dinda, hindari kata-kata itu yang dibilang adakah. Itu sangat berbahaya sekali. Saya khususnya yang ada anak-anak muda yang ada di Sinjai itu hindari kata-kata Adakah? adakah. Kenapa dengan kata itu, Pak Lurah? Mungkin sudah ditahu, mungkin kita juga sudah tahu itu makna adakah. Karena sekarang kan di mana kita duduk, di situ ada chip terputar. Chip terputus itu. Ya, chip terputar. Apakah Itu yang ini menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan anak muda, Pak Lurah? sangat negatif. Karena setiap saya di mana saya duduk, setiap saya di mana bergaul, pasti masalah chip. Chip. Nah, itu adakah? Iya. Nah, itu yang berbahaya itu. Dan yang ketiga itu saran saya selanjutnya, saya berharap kepada masyarakat menghargai yang namanya kebersihan. Kebersihan. Iya. Karena kita tahu bersama Balang Nipa itu merupakan ibu kota Kabupaten Sinjai. Iya. Iya. Jadi saya berharap kepada masyarakat tetap menjaga kebersihan, keindahan. Itu. Iya. Baik, Pak Lurah, terima kasih banyak atas waktunya pada kesempatan kali ini. Nah, saya pikir untuk kesempatan kali ini bisa jadi part 1, Pak Lurah. Ini saya bisa saja lagi ke depannya mengundang Pak Lurah lagi untuk Insya Allah, berdiskusi dengan iya. konteks yang berbeda. Nah, saya pikir untuk kali ini satu hal yang paling ditegaskan oleh Pak Lurah, khususnya teman-teman pemuda yang ada di Kabupaten Sinjai, lebih khusus di Kelurahan Balang Nipa, untuk bagaimana berupaya untuk menghindari kata adakah itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya Burhan SJ pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk terus melanjutkan kreativitas kami di Note. Thank you.